Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Syaban Lubis dari kelas reguler C Pendidikan Sejarah. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas CBR dari mata kuliah Bahasa Inggris Sejarah tentang buku berjudul Homo Deus dengan dosen pengampu Ibu Najwa MPD dan Apriani Harahap MA. Baik, di sini langsung saja saya mulai presentasinya. Table of Tense. Di buku yang berjudul Homo Deus ini terdapat 3 bab. Part 1 yaitu Homo sapiens conquers the world. Part 2 Homo sapiens gives meaning to the world. Dan Part 3 Homo sapiens lost control. Bagian pembuka pada buku Homo Deus atau the opening section of Homo Deus. Pada bagian awal buku digambarkan oleh penulis bahwa hubungan manusia itu sangat berbeda dari hewan. Misalnya seperti apabila ada 10 simpanse dikumpulkan dalam satu ruangan, maka mereka tidak akan berbuat apa-apa. Akan tetapi berbeda dengan manusia yang apabila dikumpulkan, manusia bisa sangat mudah berkomunikasi dan juga menciptakan suatu hal. Akan tetapi agenda-agenda lama manusia yang disebutkan seperti garis kemelaratan biologis, armada bayangan, dan melanggar hukum rimba yang banyak mengubah kehidupan manusia. In English, at the beginning of the book, the author describes that human relations are very different from animal. For example, if there are 10 chimpanzees gathered in one room, then they will not do anything, but is different from human. When collected, humans can very easily communicate and also create things. However, there are old human agendas that are mentioned, such as biological poverty, lion shadow fleet, violating the law of the jungle that changes people lives a lot. Selanjutnya di dalam buku Homo Deus ini juga menceritakan agenda-agenda yang akan dilakukan umat manusia. Seperti mengincar keadilan, di mana manusia saat itu sangat membayangkan bagaimana hari-hari kematian itu bisa ditentukan dan tidak ada keterkaitannya dengan Tuhan. Selanjutnya, manusia saat itu mengumpulkan uang dan membangun gedung megah. Namun ternyata mereka masih juga tidak merasakan bahagia. Bahkan banyak di antara mereka yang mengakhiri nyawanya karena depresi. Dan manusia saat itu juga menganggap Tuhan di planet bumi dan menjelaskan bahwa dewa-dewa memiliki kekuasaan sendiri, di mana manusia saat itu menginginkan agar bisa mengembalikan kekuatan-kekuatan tersebut. In English, in this book, Homo Deus also deals the agendas that will be carried out by mankind, such as aiming for immortality, where humans at that time really imagine how the day of death could determine and had nothing to do with God. Furthermore, humans at that time collect money and build magnificent buildings, but apparently they still did not feel happy. Even many of them ended their lives because of depression, and humans at that time also considered God on planet Earth.
and explained that the gods have their own power, where humans at that time wanted to be able to control these forces. Part 1. Homo sapiens menaklukkan dunia atau Homo sapiens conquers the world. Manusia menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan berbagai teknologi-teknologi mutakhir. Kemudian dalam bagian ini memuat bagaimana perbedaan antara manusia dan semua ciptaan lainnya. Bagaimana spesies manusia menaklukkan dunia dan bagaimana kehidupan manusia. Apakah memiliki bentuk kehidupan superior atau hanya jargon belaka? Kemudian manusia saat itu menganggap dirinya adalah pusat. Dalam Anthropocene, untuk kali pertama planet bumi menjadi satu kesatuan ekologis tunggal, dan manusia menyebabkan organisme dari seluruh dunia menyatu secara reguler tanpa ada kendala jarak geografis. Pada zaman nenek moyang dan kesepakatan ilahi, justifikasi perlakuan sapiens terhadap binatang lainnya, dan selain itu revolusi agrikultur juga mengubah segalanya. Dan di bawah ini adalah dalam bahasa Inggrisnya. Baik, selanjutnya. Dalam hal ini, manusia juga dikatakan sebagai organisme algoritma, di mana algoritma sendiri merupakan urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan suatu masalah. Dalam buku di atas dijelaskan bahwa binatang memiliki kebutuhan objektif. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menganggap bahwa semua perilaku-perilaku alamiah yang dilakukan oleh manusia semua itu merupakan suatu dari program. Selain itu, manusia mempunyai 3 komponen yang meliputi jiwa, pikiran, dan kesadaran. Sains modern mengatakan berbeda. Bagaimana manusia tahu dirinya sendiri atau punya jiwa? Di mana sains tidak bisa menemukan bagian ini. Manusia tidak akan tahu bagaimana asal kesadaran ini. Akan tetapi manusia modern menemukan bahwa kesadaran itu berasal dari sinyal elektrik, proses fisika, dan proses biokimiawi dalam tubuh. Akan tetapi, sampai sejauh ini, sains modern belum bisa membuktikan secara sepenuhnya kesadaran manusia dan pengalaman subjektif yang dirasakannya, namun tidak menafikan keberadaannya. Dan teori paling terakhir mengatakan bahwa kesadaran adalah semacam polusi mental yang dihasilkan oleh sinyal jaringan neuron. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ia hanya ada. Dan ini adalah in English dari paragraf yang tadi. Selanjutnya, part 2. Homo sapiens memberi makna bagi dunia, atau Homo sapiens gives meaning to the world. Di dalam bagian ini kita diberitahu bagaimana manusia memberi arti untuk dunia. Seperti bagaimana manusia menjadi yakin bahwa mereka tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga bisa memberi makna, dan bagaimana humanisme menyembah manusia menjadi agama yang paling penting bagi mereka. Manusia menganggap apa yang diciptakan di dunia ini adalah hasil dari imajinasi manusia itu sendiri sebagai Homo sapiens. Seperti halnya perusahaan, hukum-hukum, bahkan negara-negara, perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen di atas kertas, dan lain-lain. Semuanya adalah hal yang tidak ada sebelumnya. Kemudian manusia mewujudkan baik secara individu maupun secara kolektif. Kemudian manusia mendokumentasikan kehidupannya di atas kertas-kertas dokumennya. Akan tetapi, alih-alih kertas dokumen itu menggambarkan realita, jika dokumen itu tidak sama realitas pada nyatanya, manusia membuat realita itu sendiri menjadi sesuai kitab-kitab suci yang manusia buat. Dan ini adalah in English dari kalimat yang tadi. Selanjutnya, selain itu, buku ini juga dikatakan bahwa sains selalu membutuhkan bantuan agama dalam rangka menciptakan institusi kemanusiaan yang tangguh. Para ilmuwan mempelajari bagaimana dunia berfungsi, tetapi tidak ada metode saintifik untuk memastikan bagaimana manusia harus diperlakukan. Sains memberitahu
kita sebagai manusia bahwa manusia tidak bisa bertahan tanpa oksigen. Namun, apakah boleh mengeksekusi penjahat dengan pembekapan nafas? Sains tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan semacam itu. Hanya agama yang bisa memberi kita pedoman yang diperlukan. Dan selanjutnya di bawah ini adalah in English dari kalimat yang di atas. Baik, selanjutnya pada era modern manusia semakin meninggalkan keyakinan-keyakinan para pra-modern mereka. Kultur modern menolak keyakinan tentang rencana kosmis yang diatur Tuhan dan dewa-dewa. Kehidupan tidak memiliki naskah drama, tidak punya pengarang, tidak punya sutradara, tidak punya produser, dan tidak punya makna. Karena hal itu, perjanjian modern memberi manusia godaan besar, yang berpasangan dengan ancaman kolosal, kemahakuasaan di depan kita, tetapi di bawah kita menguap, neraka ketiadaan paripurna. Pada level praktis, kehidupan modern berisi pemburuan terus-menerus kekuasaan dalam sebuah alam tanpa makna. Kita orang modern telah berjanji untuk membuang makna ditukar dengan kekuasaan, seperti bagaimana manusia modern menyelesaikan permasalahan ekonomi modern, namun menukarkannya dengan mengeksplorasi dan menaklukkan lahan-lahan baru. Dan di bawah ini adalah in English-nya. Part 3, Homo sapiens kehilangan kendali, atau Homo sapiens lost control. Pada bagian ini, di mana sebelumnya dapat dikatakan bahwa manusia modern telah banyak melakukan penelitian dan penemuan hal-hal baru, namun bagaimana manusia terus menjalankan dunia dan memberinya makna. Kemudian, apakah bioteknologi dan kecerdasan artifisial mengancam humanisme? Dan siapa yang mungkin mewarisi umat manusia dan apa agama baru yang mungkin menggantikan humanisme? Pada abad pertengahan kita manusia meyakini bahwa Homo sapiens adalah sebuah kotak hitam misterius yang sistem kerjanya di luar jangkauan kita, akan tetapi saat sains modern membuka kotak hitam itu, mereka menyimpulkan tidak ada diri, tidak ada jiwa, tidak ada kehendak yang bebas. Yang ada hanyalah gen-gen, hormon-hormon, dan neuron-neuron yang mematuhi hukum fisika dan kimia yang sama dengan mengatur seluruh realitas lainnya. Apa yang manusia kira selama ini adalah kehendak bebas ternyata hanyalah sinyal elektrik yang dikirim oleh neuron untuk menimbulkan sensasi biokimiawi dan membuat manusia mengambil keputusan berdasarkan sensasi-sensasi itu. Maka implikasinya yaitu jika manusia mempercayai akan ketidakadaannya jiwa, maka secara logis kita bisa mengendalikan kehendak bebas mereka dengan menggunakan obat, rekayasa genetika, atau stimulasi otak langsung. Dan implikasi lain adalah kesadaran perasaan rumit seperti cinta, marah, takut, dan depresi dapat dimanipulasi melalui sinyal-sinyal elektrik pada titik yang tepat. Setelah kita tahu bahwa sains modern memiliki nilai individualisme, kita seperti kehendak bebas. Beberapa manusia mempertanyakan, pertanyaan siapa saya? Karena secara biologis manusia adalah kumpulan 37 triliun sel. Namun jika sel itu sendiri dipisahkan dari manusia, ia dapat hidup tanpa manusianya. Sel manusia itu sendiri mengalami kematian dan berganti setiap detiknya, membuat bagian penyusun baru di dalam tubuh kita. Pertanyaan, siapakah saya? Ini bergeser dari pertanyaan filosofis menjadi pertanyaan bioteknologi dan ilmiah. Setelah itu, kita mengetahui bahwa manusia tak ubahnya seperti sebuah algoritma, seperti organisme lain. Rubah algoritma itu, maka kita bisa mengubah manusia itu. Percobaan neuroscience yang ada membuktikan bahwa pengalaman kesadaran manusia bisa dimanipulasi, pun begitu dengan memori atau ingatan manusia itu. Ia dapat difabrikasi dengan cerita-cerita buatan atau false memory. Lalu sebenarnya apa makna kehidupan? Setelah sains-sains modern melemahkan nilai-nilai individualisme pada liberalisme dengan argumentasi bahwa kehendak bebas hanyalah sebuah fiksi yang dikarang oleh susunan algoritma biokimia. Setiap saat mekanisme biokimia itu menciptakan selebat pengalaman baru dan kemudian langsung hilang. Diri yang bercerita berusaha memaksakan keteraturan pada silang sengkarut ini dengan memintal sebuah cerita tanpa akhir, yang di dalamnya mempunyai pengalaman tersendiri dan memiliki makna yang langgeng. Namun
Tak apapun meyakinkannya dan menggodanya cerita ini, ia hanyalah fiksi. Kaum liberalis modern percaya bahwa pilihan bebas individu memberi makna bagi kehidupan, namun mereka semua sama-sama delusional. Agama baru tidak mungkin muncul dari gua-gua, namun kenyataan agama baru itu akan muncul dari laboratorium riset. Sebagaimana sosialisme mengambil alih dunia dengan menjanjikannya penyelamatan melalui mesin uap dan listrik. Agama tekno-humanisme menjanjikan manusia lewat penyelaman melalui algoritma dan gen-gen. Agama tekno-humanisme menganggap masa homo sapiens di dunia ini telah usai. Ia harus segera digantikan oleh manusia-manusia super, homo deus, ras manusia yang jauh lebih unggul, yang mempunyai fitur penting manusia namun memiliki kemampuan fisik dan mental yang terbarukan, yang akan memungkinkannya tegak menghadapi algoritma non-kesadaran yang paling canggih. Menurut mereka, manusia harus secara aktif memperbarui diri mereka jika ingin menjadi pemain di dunia. Maka agama tekno-humanis ini secara aktif memodifikasi kemampuan manusia lewat kesadarannya. Namun ini hanyalah transisi menuju fase agama berikutnya. Dataisme mendeklarasikan bahwa alam semesta terdiri dari alian data dan nilai setiap fenomena atau setiap ditentukan oleh kontribusinya pada pemrosesan data. Bagi manusia, dataisme menawarkan superpower yang tidak mereka miliki sebelumnya. Menguasai data berarti kita menguasai dunia. Big data mengubah manusia dalam mengambil keputusan. Seorang ekonom mampu menganalisa prediksi keadaan ekonomi 10 tahun mendatang dari data-data ekonomi. Seorang insinyur mampu menganalisa kerusakan mesin dari aliran data getaran mesin itu. Seorang dokter mampu memprediksi penyakit pasien dari data-data simptom pasien. Baik, perang manusia abad 21 tidak lagi didasarkan perang fisik. Namun perang didasarkan siapa yang paling banyak menguasai data dan paling cepat pemrosesan datanya. Manusia abad 21 berlomba-lomba meningkatkan kekuatan komputasi untuk pemrosesan data. Lalu apa yang harus dilakukan manusia? People are usually afraid of change because they fear the unknown, but the single great constant of history is that everything changes. Yuval Noah Harari, Homo Deus. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.